Shalom. Oke, nggak terasa teman-teman kita sudah bertemu lagi Ya nih. di ibadah online pemuda remaja nih. Nah sebelumnya gimana kabarnya Indah? Luar Seminggu biasa. ini luar Kalau Mbak biasa. Kiki? Luar biasa. Nah berharap teman-teman semua juga luar biasa ya di rumah. Gitu meskipun kita online, tetapi kita juga bersyukur teman-teman kita boleh ibadah online. Meskipun secara online ya kita bisa beribadah bersekutu bersama gitu. Nah kita juga patut bersyukur teman-teman ketika saat ini kita boleh bersama-sama beribadah begitu. Nah mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama angkat pujian, segala puji syukur. Kami undang untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur kita pujikan dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan teman-teman. Oke, nah meskipun kita ibadah dari rumah, tapi kita tetap harus semangat ya Indah Harus ya. tetap semangat ya pokoknya. Oke, nah mari teman-teman kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Saya antarkan. Selamat malam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Allah ketika Tuhan boleh kumpulkan kami, satukan hati kami Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, tapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan, di tengah-tengah terbatasan kami, tapi Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap menyertai hidup kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memulai setiap ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal pertengahan dan akhir itu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kalian persilakan untuk duduk kembali. Mari saudara kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Mari kita fokus, kita mau tenang, kita mau hadap Tuhan. Tanggalkan setiap beban. Tanggalkan setiap beban permasalahan kita. Serahin semuanya ke tangan-Ku Tuhan. Tuhan yang punya kendali atas hidup kalian. Tuhan yang selalu ada untuk kalian. Tuhan yang selalu memberikan berkat kepada kalian. Dan kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan.
Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik di hidup kami Tuhan. Jangan segan-segan untuk mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau puisikan lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Kami ada karena berkat-Mu Tuhan. Kau ada dalam hidup kami Yesus. Aku hidup Kau yang selalu hari memberikan berkat ini, kemurahan-Mu Tuhan. semua Ucapkan berkat terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Untuk pelayanan firman, kami persilakan Mas Ri. Shalom, selamat malam, selamat sore, Sobat Pemuda dan Remaja GKJ Nusian yang kami kasihi. Hari ini kita bertemu lagi untuk boleh belajar firman Tuhan bersama. Tapi sebelumnya Kak teringatkan di masa pandemi ini untuk selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan jauhi kerumunan ya. Dan saat ini akan kami buka sebentar untuk masker Kak Tri ya, supaya lebih clear. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada sore malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa Kak Tri hantaran. Segala puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, Allah Bapa kami yang sungguh baik terhadap hidup dan kehidupan kami. Engkau yang selalu memperhatikan hidup kami dari ketika matahari terbit hingga sampai matahari tenggelam. Sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Itu menjadi berkat kami yang luar biasa. Menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu bersama dengan adik-adik kami, Komisi Remaja dan Pemuda di GKJ Nusuan. Kami undang Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami untuk belajar akan firman-Mu saat ini.
Siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Dan terkhusus untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman. Kami mohon Tuhan sembunyikan segenap kelemahannya di balik salib-Mu. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini tema kita adalah saling membangun dalam ketaatan. Dan firman Tuhan yang kali ini boleh Kak Tri bacakan terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga samar seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara pekecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalunkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sobat remaja dan pemuda GKJ Nusuan yang kami cintai, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, memperlakukan di dalam hidupnya, dan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Teman-teman semua, suatu kali ada seorang pemuda pulang dari gereja, raut wajahnya tampak begitu sedih. Lalu disapalah oleh seorang kawannya, Sob, kamu itu pulang gereja, tetapi kamu tidak menampakkan sukacita, tetapi kamu kelihatan sedih. Ada apa? Aku keliru. Keliru bagaimana? Waktu aku datang ke gereja,
ada 2 uang di sakuku, yang sebelah kanan ini 50.000, yang sebelah kiri 20.000. Dari rumah, aku sudah rencana, ketika persembahan, maka akan aku berikan di kantong sebelah kiri. Begitu kantong persembahan itu keliling, aku lupa. Uang yang ada di sebelah kanan yang 50.000 ini, yang aku masukkan dalam kantong persembahan. Sehingga aku jadi kecewa. Memberi 50.000 dalam persembahan karena sebuah kesalahan menjadikan sobat kita ini menjadi kecewa. Sesuatu yang sungguh menggelikan ya, dibandingkan dengan begitu banyak pemberian Tuhan kepada hidup kita. Itu satu cerita. Ada cerita yang lain, di sebuah pom bensin di kota Solo ini, tiba-tiba masuklah sebuah mobil, cuat masuk ke dalam pom bensin itu. Dengan bangganya si pengendara mobil turun, kemudian bilang kepada petugas pom bensin, "Pak, isi bensin." "Oh iya, mau yang apa Pak?" "Kita ada beberapa jenis bensin, ada Pertamax, Pertalite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan macam-macam." "Isi solar saja." "Solar? Bapak yakin mau mengisi mobil ini dengan solar?" "Iya, ini isi aja dengan solar." Tahu enggak teman-teman, mobil yang dibawa Bapak itu adalah Mini Cooper, Morris Mini Cooper. Pikirnya si petugas pom, mungkin memang ada Mini Morris Cooper yang edisi baru, mesinnya diesel, sehingga harus diberikan solar. Karena dia mintanya solar, diberikanlah solar kepada mobil itu. Akhirnya si sopir pergi. Selang beberapa waktu kemudian, si sopir, si pengendara mobil ini datang lagi ke pom. "Pak, mobilku mau bu isi opo?" "Lah mintanya solar." "Duh, lebih toh Pak, macet." Sampai di depan Muarti, rumah sakit Muarti, mobil itu macet. Adik-adik, teman-teman bisa bayangkan, mobil Morris, Mini Morris yang seharga 800 sampai 900 juta itu diisi solar. Yang harusnya biasanya mobil-mobil mahal itu diisi oleh bensin yang Pertamax atau Pertamax Turbo, tapi ini diisi solar. Ada yang menarik, kenapa orang tadi memperlakukan mobil yang demikian mahal, 900 juta ini, dengan seenaknya? Ternyata dia adalah hanya seorang supirnya, bukan pemilik dari mobil Mini Morris ini. Ketika si pemilik tahu mobilnya, bisa dibayangkan ketika mobil yang seharga 900 jutaan ini rusak gara-gara hanya salah mengisi bahan bakar, adik-adik bisa bayangkan, marahnya seperti apa. Karena dia melihat mobil ini mungkin cita-citanya waktu dia pertama kali bekerja. Ketika saya masuk kerja, saya ingin punya mobil yang luar biasa, Mini Morris, Mini Cooper, Morris, harganya 900 juta, maka dia bekerja dengan giat untuk menghasilkan uang dan bisa membeli mobil itu. Tapi ketika mobil ini dipercayakan kepada sopirnya atau drivernya, sopirnya melihat yang berbeda. Ini mobil sama dengan mobil-mobil yang lain. Tidak ada bedanya, rodanya 4, stangnya bunter, mesinnya di depan. Maka dia memperlakukan mobil ini sama seperti mobil-mobil yang lainnya. Jadi cara pandang kita terhadap suatu objek itu menentukan sikap kita terhadap objek itu. Si pemilik mobil menganggap itu sesuatu yang sangat istimewa. Karena mengandung impiannya, mengandung jerih payahnya, dia harus mencari uang dan sebagainya, sehingga menganggap mobil ini adalah sesuatu istimewa dan dia memperlakukan mobil ini dengan istimewa. Berbeda dengan sopirnya yang hanya menganggap ini mobil biasa, rodanya 4, stangnya bunder. Tidak ada beda dengan mobil-mobil yang lain. Dan nampaknya di dalam sikap mereka berbeda. Si empunya sungguh-sungguh menghargai. Tetapi si supirnya, itu sama dengan mobil yang biasa. Sama dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kerajaan surga adalah seperti seseorang tuan yang akan melakukan perjalanan jauh. Dan dia memberikan talenta atau harta kepada para hamba-hambanya. Hartanya ini dipercayakan kepada para hambanya. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Tuan ini menganggap harta yang diberikan ini luar biasa.
Bukan ecek-ecek, bukan sesuatu yang tidak berharga, tapi sungguh berharga. Saking sungguh berharganya, si tuan ketika kembali tidak mau mendapati harta yang diberikan ini kembali dengan rusak, satu. Kembali dengan tergores, dua. Kembali dengan tidak seperti yang pada waktu diberikan, atau cuil, atau berkurang. Bahkan si tuan ini pengennya harta yang diberikan yang berharga ini kembali kepadanya dengan berbuah atau bertambah. Kejem ya memang. Karena si tuan tahu sesuatu yang diberikan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, tak ternilai. Ya. Kira-kira apa yang tak ternilai yang ada sekarang ini? Harta yang tidak ternilai bagi kita. Kita tentu sudah sering mendengar lagu ini. Na 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 adalah keluarga. Harta yang paling terindah adalah keluarga. Itu ya. Itu yang paling bernilai. Betul. Tetapi ada yang paling bernilai selain keluarga, yaitu keselamatan. Keselamatan itu harta yang paling bernilai yang diberikan Allah kepada setiap orang. Kita mempunyai keluarga, tetapi kan tidak akan ada manfaatnya jika kita tidak memiliki keselamatan. Dan Allah, perumpamaan ini, memberikan harta yang tidak ternilai itu kepada 3 hambanya. Keselamatan itu kan cuma 1, Kak. Hambanya 3. Kenapa ada yang menerima 5, kemudian ada yang menerima 2 dan ada yang menerima 1? Pemberiannya 1, keselamatan. Cara kita menangkap keselamatan itulah yang membuat itu berbuah menjadi 5, 2, atau 1. Loh gimana ceritanya, Kak? Cek. Kisah Bapak Abraham. Ketika Bapak Abraham diperintahkan oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, apakah Bapak Abraham pernah bertanya ini, itu, ini, itu? Setiap kali mendengar perintah dari Tuhan, tanpa bertanya ini, itu, Bapak Abraham langsung berangkat. Wis rasa angel-angel. Tidak berpikir neko-neko. Orang desangu dan sebagainya, itu nanti. Yang penting lakukan dulu perintah Tuhan. Sikap Bapak Abraham ini seakan-akan menanggapi perintah Tuhan itu jadi talenta 10. Bukan lagi 5 di atasnya. Sehingga sikap yang demikian ini Bapak Abraham menjadi bapak orang percaya. Bukan hanya di Israel, di seluruh dunia. Dan berbagai agama menganggap Bapak Abraham ini bapaknya orang percaya. Karena sikap dia, cara pikir dia menanggapi perintahnya Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Itu 1. Kemudian yang kedua Rasul Paulus kita belajar. Pengikut Yesus, orang-orang percaya, tangkapi semua sama Rasul Paulus. Dianiaya sama Rasul Paulus. Tetapi ketika dia menerima keselamatan itu, dia menganggap yang utama adalah keselamatan itu. Lihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia mampu mengorbankan hidupnya, taat sampai mati. Sikapnya ini seperti menganggap bahwa keselamatan itu dia menerima 2 talenta. Kalau Bapak Abraham tadi umpamanya 5 ya, ini Rasul Paulus mendapatkan 2 talenta. Sama-sama menghasilkan double, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Yang ketiga, berbeda dengan orang kaya yang datang pada Tuhan. Tuhan, 10 hukum Taurat sudah aku lakukan, kata orang kaya tadi. Apalagi yang harus kulakukan supaya aku selamat? Jadi Tuhan Yesus cuma berfirman, berkata, jual seluruh kekayaanmu, kemudian pergi, ikut aku. Orang kaya mikir, harus jual mobil, jual rumah, jual tanah, jual emas perhiasan,
dan menghilangkan semuanya, kemudian ikut jalan Tuhan. Itu sesuatu yang berat. Akhirnya saya menyerah Tuhan, saya tidak jadi ikut Tuhan aja. Kata Tuhan, lebih mudah unta masuk surga, memasuki lubang jarum daripada orang kaya yang masuk surga. Ini bagaikan seseorang yang menerima 1 talenta, keselamatan di hadapan dia, ditawarkan dia, yuk keselamatan, kamu mau enggak? Tetapi pola pikirnya, penangkapannya berbeda dengan Bapak Abraham maupun Rasul Paulus. Sehingga keselamatan yang diberikannya tidak menghasilkan buah sama sekali. Ya. Jadi sikap kita menangkapi keselamatan itulah yang membuat apakah kita akan menerima 5, apakah kita akan menerima 2, apakah kita akan menerima 1 talenta. Catat ya. Itu yang pertama. Bahwa harta yang tak ternilai yang diberikan Tuhan adalah keselamatan, dan bagaimana cara menyikapi kita keselamatan itulah yang menentukan berapa banyak talenta yang kita terima. Itu yang satu. Yang kedua, masalah ketaatan. Ya, karena tema kita adalah saling membangun di dalam ketaatan. Ketaatan dalam Alkitab itu penerjemahannya dari kata Ibrani yang yaitu syama, dan juga kata Yunani yaitu hipokautu, yang artinya adalah mendengarkan. Taat itu berawal dari mendengarkan. Ada beberapa tipe orang pendengar. Yang pertama, ketika disuruh, belikan Bapak gula 1 kilo, kemudian pasir 1 kol. Ya, kamu harus jalan ke arah timur ke Pasar Nusukan. Di sana ada warung warna kuning. Itu di situ kamu beli gula pasir. Kemudian pindah lagi ke warung warna hijau. Di situ kamu beli pasir 1 kol. Ada ketika mendengar itu harus diberikan perintahnya detail, step by step. Karena kalau cuma belikan aku gula pasir 1 kilo dan pasir 1 kol. Dia bawa uang, jalan, ketemu temannya, disapa, hei bro, mau kemana? Ini beli gula pasir 1 kol, pasir 1 kilo. Hah? Ya betul. Akhirnya jalan, pulang bawa pasir 1 kol, gula pasir 1 kol, pasir 1 kilo. Berbeda dengan perintahnya tadi. Itu level pendengar yang pertama. Level pendengar yang kedua itu hanya diberikan perintahnya, dia sudah tahu caranya. Belikan saya gula pasir 1 kilo, pasir 1 kol. Oke, siap, segera laksanakan. Dia pergi, jalan disapa sama temannya. Hai bro, mau kemana sih? Enak tugas, tak jalan dulu. Kamu tenang aja duduk di situ, nanti aku situ setelah tugasku selesai. Dia mampir ke toko kuning beli gula pasir 1 kilo, kemudian mampir ke toko hijau beli pasir 1 kol. Selesai. Itu tipe pendengar yang kedua, atau orang yang taat yang kedua. Yang pertama tadi, orang taat yang pertama. Yang kedua adalah orang taat yang kedua. Orang taat yang ketiga atau pendengar yang ketiga, nggak perlu ngomong kadang-kala. Cukup, apa? Itu rumah. Oh, ya. Kopi juga pahit. Oh ya, saya ngerti. Kamu tunggu di situ aja, biar aku yang beli. Pasti rumahnya butuh pasir kan? Juga kopinya butuh gula kan? Oke, kamu tenang aja di situ. Set, meluncur. Barangnya sudah terpenuhi. Itu tipe pendengar yang ketiga. Tidak perlu ngomong, kadang-kala main kode, main mata, main raut muka, itu sudah mudeng apa yang dikarep nih. Untuk mencapai ketaatan atau pendengar yang tipe 3 ini, diperlukan komunikasi, interaksi yang secara intens. Tiap hari harus ketemu. 2 orang sahabat, jalan-jalan. Bro, apa? Baju merah jangan sampai lolos. I see. Tenang. 2 sahabat bisa memainkan peran itu.
Bagaimana memiliki komunikasi pendengaran yang luar biasa. Atau seorang kakek nenek, dua orang pasangan yang sudah bersama puluhan tahun. Tiap pagi, kakek itu sudah duduk di depan. Tanpa dia minta, tanpa dia harus teriak, "Ma, bikinkan kopi, Ma!" Tiba-tiba si nenek sudah membawa kopi sama gorengan, taruh di depan. Kakek tidak perlu teriak-teriak untuk itu. Untuk mencapai pendengar yang ketiga atau ketaatan yang ketiga ini, harus kontinu, berjalan bareng, tiap hari ngomong, tiap hari berkomunikasi, tiap hari berinteraksi. Dari mulai tahap kita harus dikandani detail pendengar satu. Ya, seperti anak kecil, detail, harus diperintah detail. Naik lagi menjadi tipe 2, yang cukup diberikan tujuannya saja, sudah bisa sampai. Naik lagi menjadi pendengar 3, yang hanya dengan dikode kita ngerti apa yang dimaksud. Nah, adik-adik dan remaja dan pemuda yang kita kasihi, apa manfaat firman Tuhan, belajar firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan memberikan harta yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Tidak ada harta yang lebih daripada itu. Tidak ada hal dunia yang lebih daripada itu. Pandangan kita terhadap keselamatan inilah yang menentukan berapa talenta yang akan kita terima. Karena itu milikilah pandangan yang luar biasa terhadap keselamatan ini. Kak Tri pernah menjadi anak bungsu, ya. Seperti cerita di dalam Alkitab, si bungsu hidup di dalam berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi hidupnya ini melakukan apa yang dia senangi sendiri. Dia melakukan dosa ini, jadi menganggap keselamatan dari Tuhan hal yang biasa. Sampai pada titik akhirnya harus mengalami pertobatan. Dan itu terjadi. Untuk kedua kali Kak Tri harus bertobat. Setelah itu Kak Tri berpikir akan berhenti dari pelayanan. Akan belajar lagi untuk melayani. Akan stop pelayanan 1 atau 2 tahun untuk pelayanan. Tapi banyak orang-orang baik yang menyarankan, kenapa harus berhenti dari pelayanan? Kamu menerima talenta lebih banyak daripada yang lain. Keselamatanmu diberikan double ya. Bertobatmu sampai 2 kali ya. Sekarang kenapa malah kamu berhenti? Tak pikir di rumah. Betul juga. Talenta yang kuterima keselamatannya double. Yang lain cuma mendapat 1-1. Tapi saya terima 2. Saya tidak boleh berhenti pelayanan. Dan sekarang, apapun yang menyenangkan hati Tuhan, wis tanpa babi bu, mangkat. Kalau itu menyenangkan hati Tuhan, berangkat. Tidak perlu tanya-tanya, engko sing nganu piye, pokoknya mangkat. Ya, itu menjadi hal yang Kak Tri dogmakan di dalam pikiran Kak Tri. Pokoknya untuk menyenangkan hati Tuhan, langsung mangkat. Itu yang pertama. Harta terindah adalah keselamatan, dan sikap kita terhadap menanggapi harta yang terindah ini adalah yang menentukan berapa banyak talenta yang kita punya. Yang kedua, ketaatan adalah hasil dari komunikasi, hasil bersekutu dengan Tuhan. Mari kita belajar dari tahap pendengar 1, pendengar 2, sampai pendengar 3. Caranya bagaimana? Simple. Sediakan waktu untuk Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ada 24 jam sehari. Kenapa kita tidak bisa memisihkan waktu untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk interaksi dengan Tuhan? Kalau kita diminta persembahan 10%, waktu juga kita bisa berikan 10%. Jadi 2,4 jam sehari harus kita berkomunikasi dengan Tuhan. 2 jam. Ya wis, sak jam ae. Sak jam. Ya wis setengah jam ae. Setengah jam. Ya 10 menit. Minimal sediakan waktu 10 menit untuk Tuhan. Ambil the best time sepanjang hari. Mau pagi hari, tengah hari, atau malam hari. Duduk, dengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Diam, biar Tuhan yang ngomong. Tuhan mau apa kehendaki dalam hidup kita. Lakukan rutin. Kita akan meningkat dari pendengar 1, taat 1, akan meningkat jadi taat 2, kemudian akan jadi kadangkala Tuhan hanya main mata dengan kita, main kode, kita sudah ngerti apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bersekutu, kita harus saling membangun di dalam ketaatan ini. Cari siapa yang akan kita ajak untuk taat ini. Tidak perlu jauh-jauh, matamu buka, cek siapa yang kita lihat. Orang tua kita, bapak ibu kita. Sekali-sekali, pernahkah kita bilang, "Pak, Ma, aku pengen mendoakan papa mama. Kita doa bareng yuk, Pak, yuk, Ma." Apa mamamu terus bilang, sandal jepit arep doane teklek, ya ora iso. Enggak mungkin mamamu akan bilang gitu. "Ayo nak, kenapa tiba-tiba kamu berubah? Kemasukan malaikat mana kamu?" Mungkin begitu orang tuamu ya. Ajak orang tua untuk berdoa. Pasti tidak akan ditolak. Bersekutu. Setelah dengan orang tua, berdoa, berkomunikasi, lanjut, sahabat, pacar, yang sudah punya pacar, yuk. Semakin sering ketemu, semakin doa bareng, ya. Doa bareng, interaksi bareng dengan pacar, saling mengingatkan, saling taat, untuk selalu taat, ya, dengan pacarnya, juga dengan teman-temannya. Sekali tempo, bikin daftar, teman-teman saya yang akan kita doakan hari ini. Siapa saja, bikin daftar, kemudian didoakan mereka satu persatu. Kita tidak tahu doa kita nyasar atau enggak, tapi Tuhan pasti punya cara untuk mengembalikan, untuk mewujudkan doa-doa kita. Mungkin hari ini, tiba-tiba kita teringat akan sahabat kita. Siapa gitu, kita datang. Semalam Tuhan kasih mimpi aku, kasih wangsit aku untuk ketemu dengan kamu. Kamu baik-baik saja toh? Ditanya begitu sama temannya, sok-sok malah mewek. Aku tidak baik hari ini. Nah, awal ketemu, bisa share, bisa bantu dia, bisa kembalikan dia untuk percaya kepada Tuhan. Teman-teman dan sobat pemuda dan remaja GKJ Nusuan, Allah itu sungguh luar biasa. Yakinlah itu. Ya, Dia sudah memberikan yang terbaik. Dia memberikan harta yang luar biasa, yaitu keselamatan itu sendiri. Tidak ada harta yang melebihi dari itu. Dan itu bagaikan talenta yang diberikan kepada 3 hambanya. Sikap kita menanggapi keselamatan ini, itulah yang mewujudkan berapa banyak talenta yang kita terima. Ketaatan adalah mendengar. Mari kita belajar dari pendengar 1, pendengar 2, sampai pendengar 3. Sehingga Tuhan tidak perlu ngomong, Tuhan hanya memberikan kode kita sudah tahu. Ini perlu dilakukan dengan interaksi dan komunikasi setiap hari dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. 10 menit, 20 menit, sampai 1 jam, 2 jam. Khusus waktu untuk Tuhan. Setelah itu tengok kanan, tengok kiri. Siapa yang akan kita ajak untuk selalu taat? Kita pelihara. Orang tua kita, yang tiap hari kita ketemu, ajak untuk selalu taat kepada Tuhan. Doakan mereka. Sahabatmu, pacarmu, setiap orang yang kamu kenal. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu baik untuk kita. Dan Dia sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati. Kita sama-sama angkat pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, kita mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai ada di depan kita, meskipun badai silih tapi tetap katakan hati dan pikiran kita, ku mau cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Karena Dialah Bapa kita yang di surga. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah
seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarkan musik mengalun dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah kami yang sungguh luar biasa. Engkau yang telah memberikan keselamatan kepada kami semua. Ajari kami untuk selalu melihat keselamatan ini dengan bangga Tuhan. Menempatkan yang teratas di segala kehidupan kami. Sehingga kami meresponnya pun mampu untuk menghasilkan berganda-ganda dari keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tanamkan itu dalam hati dan pikiran kami. Juga tanamkan di dalam hati dan pikiran adik-adik kami yang saat ini melihat program ini Tuhan. Ajari kami untuk selalu menghasilkan buah dengan pemahaman yang demikian. Ajari kami untuk memiliki waktu secara khusus dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Ajari kami untuk saling menjaga ketaatan kami dengan orang-orang di sekitar kami, baik orang tua kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman persekutuan kami di GKJ Nusuhan. Kami belajar akan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Karena kami juga mau mencintai Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh pikiran kami Tuhan. Karena Engkau-lah yang terbaik bagi kami. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, puji Tuhan ya Mbak, terberkati oleh firman-Nya. Amin. Terima kasih juga untuk Mas Tri yang sudah Ya. menyampaikan firman. Tiba saatnya kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan diiringi lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku terluka hingga harinya kelak. Kita pujikan lagu dari awal lagi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku perluka hingga harinya kelak, hingga
bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Untuk doa syafaat saya haturkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan berdoa syafaat Tuhan, terutama kami akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang pulihkan bangsa kami, Tuhan yang kembalikan bangsa kami Tuhan. Kau yang pulihkan dari setiap virus-virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan juga yang memulihkan setiap perekonomian yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau yang menjaga Indonesia, Kau yang memulihkan Indonesia Tuhan. Kau memberikan ini karena Kau punya rencana yang indah untuk negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sampai saat ini. Gereja kami berumur 51 tahun Tuhan. Engkau mempercayai kami untuk melayani-Mu Tuhan. Untuk menyerukan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta, majelis dan jemaat yang ada di GKJ Nusuan ini Tuhan. Kau yang lingkupi mereka, Kau yang pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan jaga orang tua kami Tuhan yang memberi mereka kesehatan, kekuatan dalam mendidik kami Tuhan. Kau yang menyertai setiap apa yang orang tua kami kerjakan Tuhan. Kau yang memberi kekuatan dalam mereka menghadapi setiap pergumulan yang mereka alami Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk studi kami Tuhan. Kau yang melancarkan setiap studi kami, Kau yang menyertai, Kau yang menuntun, Kau yang ikut campur tangan dalam setiap studi kami Tuhan. Kau pakai kami agar bisa melayani-Mu saja ya Tuhan, melewati studi kami ini Tuhan, bisa membanggakan orang tua kami, membanggakan Tuhan dan semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan, persembahan yang tak sebanding dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami persembahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, walaupun sedikit, tapi kami memberikan untuk sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, Kau yang turut bekerja dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menutup setiap ibadah kami Tuhan dan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kau yang menyertai, Kau yang menuntun setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Bapa. Sebelum mengakhiri doa ini kami akan berdoa seperti yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Wah, puji Tuhan nih Mbak, ibadah kita di minggu ini udah selesai. Gak terasa ya Dek? Iya, gak terasa. Makasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk beribadah. Benar. Ya, sampai ketemu di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.